Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar matematika, masih melanjutkan tentang luas permukaan dan volume bangun ruang ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus ke tabung dulu. Ya, kalau kemarin yang ada dua bangun ruang yang kita bahas, untuk hari ini kita ke satu bangun ruang dulu yaitu tabung. Ya. Nah, eh, mari kita lihat. Kita akan mencari luas permukaan dan volume tabung. Nah, seperti apa caranya atau bagaimana caranya mari kita pelajari bersama. Nah, sebelumnya kalian harus tahu bagian-bagian tabung dulu ya, kemarin ya. Tabung itu kalau dia dibuka, nah jaring-jaringnya kan seperti ini ya, bentuknya jaring-jaringnya tabung itu. Nah, bagian-bagian tabung ini yang tabung utuhnya, itu ada yang namanya tutup tabung, itu yang atas. Ya, atas ini adalah tutup tabung. Kemudian ada selimut, itu yang bagian yang mengelilingi tabung ini. Kemudian ada alas tabung. Nah, untuk ukuran tutup tabung dan alas tabung itu biasanya sama ya. Kalau tabungnya itu tabung seperti ini, itu sama semuanya. Kemudian selimut tabung. Nah, selimut tabung itu kalau kita buat jaring-jaringnya, itu ternyata dia bentuknya adalah persegi panjang. Nah, T ini adalah tingginya ya. Tinggi tabung ini ya, kalau dia dalam bentuk tabung seperti ini. Nah, paham ya? Nanti jadi kamu harus tahu mana yang dimaksud tutup tabung, mana yang dimaksud selimut tabung, dan mana yang dimaksud alas tabung. Nah, yuk kita cari dulu sebelum ke luas permukaan tabung, kita cari dulu luas selimutnya. Nah, di sini sudah Bapak sampaikan, di sini ada rumusnya ya. Jadi kalau dibuat jaring-jaring, tabung itu terdiri dari dua bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Nah, tentu kalian sudah pelajari cara mencari luas lingkaran, cara mencari luas persegi panjang, itu sudah ya. Nah, sekarang kita fokusnya luas selimut tabung. Nah, selimutnya tadi itu berapa? Di sini kan tidak ada panjang kali lebar, ya, nggak ada panjangnya, nggak ada lebarnya di sini, cuma ada tingginya saja. Sedangkan di sini kan nggak, belum diketahui ya. Jadi bagaimana? Nah, di sini ada rumusnya. Selimut tabung atau sisi lengkungnya, yang melengkung itu ya anak-anak. Nah, itu setelah dibentangkan ternyata bentuknya itu adalah persegi panjang. Nah, maka dari itu untuk mencari luas selimut ya, ingat ini luas selimut bukan luas permukaan. Luas selimut tabungnya adalah gunakan rumus di bawah ini. Rumusnya adalah 2 kali pi kali R kali T. R itu adalah jari-jari, kemudian T itu adalah tingginya, tinggi tabungnya ini ya. Nah, perlu Bapak ingatkan lagi untuk P-nya, kamu lihat jari-jarinya atau diameternya. Apakah bilangan itu kelipatan 7 atau bukan? Kalau iya, gunakanlah 22 per 7, bukan 3,14 ya. Kalau bilangannya atau jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka gunakanlah 3,14. Bapak kenapa kok harus pakai 22 per 7? Karena ketika kamu menggunakan angka 22 per 7, maka hasilnya itu akan mendekati ukuran aslinya. Ya. Karena kalau 3,14 itu sebenarnya di belakang 0,14 itu masih ada angka lagi, banyak ya. Masih banyak sekali angkanya. Jadi itu cuma diambil dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya nanti dengan ukuran aslinya agak sedikit berbeda. Sedangkan kalau kamu menggunakan 22 per 7, nanti hasilnya itu akan sangat mendekati atau bahkan mendekat sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi seperti itu ya pesannya Bapak. Ini cara mencari luas selimut tabung ya. 2 kali pi kali R kali T. Tolong diingat-ingat. Selimut tabung ya. Nah, bagaimana kalau yang luas permukaan, Pak? Yang luas permukaan tabung. Nah, kamu tadi lihat jaring-jaring tabung ya. Di sana ada lingkarannya ada 2. Kemudian ada persegi panjangnya 1. Ya. Maka cara mencari luas permukaan tabung yaitu dengan cara menggabungkan luas kedua lingkaran tadi kemudian ditambah dengan luas persegi panjangnya tadi, sehingga rumus yang bisa kita gunakan adalah ini ya,
2 kali pi R dikali dalam kurung T tambah R. Ya, ini T ya. T ditambah dengan R. Nah, tentu di soal nanti kamu sudah bisa mengetahui R-nya berapa, T-nya berapa. Ya, tinggal masukkan ke sini saja anak-anak. Untuk pi-nya sama tadi ya. Tolong disesuaikan pakainya 22/7 atau 3,14. Itu Bapak ini yang dikerjakan mana dulu? Nah, di dalam kurung silakan dikerjakan dulu. Tinggi tabung ditambah dengan jari-jarinya. Ya, ditambahkan dulu nggak apa-apa di sini. Baru nanti di sini kamu selesaikan ya. 2 kali pi kali R. Baru nanti hasilnya dikalikan dengan ini ya. Pak, kalau mau dikalikan dulu sini boleh nggak? Boleh. Ya, itu jadi untuk rumusnya cukup mudah diingat ya anak-anak. Tinggal kamu memasukkan saja angkanya di sini. Ya. Hati-hati kalau nanti yang diketahui diameter, nanti kamu harus mencari R-nya. R-nya bagaimana? Tinggal diameter dibagi dengan 2 karena jari-jari itu adalah setengah diameter. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ada sebuah soal seperti ini anak-anak. Ada sebuah tabung dengan jari-jarinya 7 cm dan tingginya itu 28 cm. Pertanyaannya, berapakah luas selimutnya dan berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, kita cari dulu yang luas selimutnya dulu ya. Kita urut. Di sini ada 2 pertanyaan. Luas selimut sama luas permukaan tabung. Nah, diketahui tadi apa? Tingginya adalah 28 ya. Kemudian R-nya atau jari-jarinya itu adalah 7 cm. Nah, ditanyakan apa? Yang pertama tadi adalah luas selimut tabung. Yang kedua adalah luas permukaan tabung. Kita selesaikan satu persatu. Kita ke selimutnya dulu. Luas selimut tabung. Nah, tadi rumusnya udah ingat ya depan tadi. Rumusnya adalah LS itu luas selimut 2 kali pi kali R kali T. Nah, karena di sini R-nya adalah 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. Sangat mudah kan? 22/7 kalikan 7 cm. Satuannya jangan lupa ditulis ya. Kalikan T tingginya. Nah, sudah. Pak, ini mau ngerjain yang mana dulu? Nah, karena semuanya ini bentuknya perkalian, kamu boleh mau ngerjain dari belakang dulu boleh atau depan dulu boleh. Tapi alangkah baiknya kalau dari depan terlebih dahulu. Nah, ingat di kelas bawah sudah diajarin cara menyederhanakan ya. Bisa dicoret-coret ya anak-anak. Kita lihat 7 di sini disederhanakan dengan ini. Nah, ini dapat 1, ini dapat 1. Sehingga tinggal 2 kali 22 dikalikan 1 kalikan 28 cm. Ketemunya adalah 1232 cm persegi. Ingat, untuk luas permukaan satuannya persegi. Kalau untuk volume satuannya adalah kubik. Ya, persegi dari mana ini loh? Senti dikalikan dengan senti hasilnya persegi. Itu ya. Itu untuk luas selimut tabung. Sekarang kita ke yang luas permukaan tabung. Nah, masih sama ya gambarnya tadi yang ini ya anak-anak. Kita pakainya yang ini ya gambarnya. Luas permukaan tabung itu rumusnya kan 2 kali pi kali R kali dalam kurung R ditambah dengan T. Ya. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya saja. 2 kali. Nah, karena tadi 7 cm berarti pakainya 22/7 dikalikan 7 cm dikalikan R-nya tadi 7 cm ditambah 28 cm. Sudah bisa sederhanakan lagi, bisa. Ini disederhanakan 1 1. Ya. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Masih ada yang bisa sederhanakan? Tidak. 2 kalikan 22 kalikan 1 cm kalikan 35 cm. Ketemunya adalah 1540 cm persegi. Itu ya, ya. Oke, ada yang mau ada yang kesulitan di sini? Bapak rasa belum ya, karena kamu tinggal memasukkan angkanya saja di sini ya. Cukup mudah. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan ke volume tabung. Nah, sama seperti bangun-bangun ruang sebelumnya, tabung itu punya volume.
volume atau isinya, ya. Jadi misalnya anak-anak punya tong yang bentuknya tabung ya, kemudian anak-anak isi dengan air hingga penuh. Nah, itu air yang masuk ke dalam tabung itu atau tong itu, nah itu adalah volumenya. Ya. Nah, nanti di soal biasanya itu ada beberapa soal cerita ya, biasanya itu lebih ke soal ceritanya. Biasanya nanti misalnya kamu punya tong kemudian diisi setengahnya. Nah, berapa volumenya? Cuma seperti itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya nanti bisa kita logika melalui rumus ini, nanti bisa kita otak-atik sendiri. Ya. Kalau misalnya disuruh mencari setengah volume tabung ya tinggal dikasih setengah, atau nanti volume tabung penuh dibagi dengan 2 sudah ketemu. Itu ya. Nah, ini volume tabungnya. Rumusnya Pi kali R kuadrat kalikan T. Nah, R kuadrat bukan berarti R kali 2 ya, tapi R kali R. Ya. Pi-nya disesuaikan lagi ya, anak-anak. Nah, Bapak masih pakai contoh soal yang tadi ya. Ada sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 28 cm. Nah, ditanyakan volumenya. Volume tabungnya ya udah masukkan ke rumus yang tadi ya. Pi kali R kali R kali T. Nah, penjabaran R kuadrat tadi R kali R. Ya. Di sini cukup jelas sekali. Tinggal dimasukkan Pi-nya pakai 22/7 karena jari-jarinya 7 cm. Nah, 22/7 dikalikan 7 cm dikalikan 7 cm kalikan tingginya adalah 28 cm. Bisa kita sederhanakan anak-anak. Set. Nah, 22 dikalikan 1 cm dikalikan 7 cm dikalikan 28 cm, ketemunya 4312 cm kubik. Nah, hati-hati kalau volume itu satunya kubik. Kok bisa kubik, Pak? Coba dilihat di atas, sentimeternya ada berapa kali kamu mengalihkan? 1, 2, 3. Ada 3 kali mengalihkan sentimeternya ya. Sehingga satunya kubik. Kalau dijumlah, Pak, kalau dijumlah tidak berpengaruh. Ya, misalnya 1 cm ditambah 1 cm ditambah 1 cm hasilnya 3 cm, bukan 3 cm kubik ya. Nah, itu ya. Oke, itu saja anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita fokusnya ke tabung dulu saja. Besok minggu depan kita akan bahas limas sama kerucut. Masih ada 3 ya, limas, kerucut sama bola. Nah, ketiganya ini nanti agak sedikit lebih rumit ya, karena nanti ada beberapa bangun ruang di sana. Terlebih untuk limas nanti ada persegi, ada segitiga, mencari tinggi segitiga menggunakan rumus Pitagoras seperti itu. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk hari ini saja anak-anak pertemuannya kita. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih anak-anak.